Bismillahirrahmanirrahim. Bun, nah itu kemarin baca-baca ya di sosmed. Ada itu Bun, selain child free, ada juga tuh lagi tuh Bun. Namanya apa itu Bun? Marriage is scary. Ya itu sekarang tuh banyak anak muda yang ketakutan untuk menikah. Ya karena banyak sekarang kan medsos udah istilahnya di mana-mana lah ya gitu ya, untuk membongkar rumah tangga orang bermasalah aja dibikin status. Semua diumbar gitu kan. Iya. Jadi semua orang jadi tahu, jadi kan takut orang tuh. Dan rata-rata yang diumbar tuh kan yang bermasalah biasanya, karena biar up beritanya. Jadi biar dapat simpati dari orang kayak gitu kan. Ya meskipun zaman dulu juga pasti banyak lah rumah tangga yang bermasalah, cuma kan karena tidak diangkat, jadi nggak tahu gitu. Banyak yang nggak tahu. Oh iya, yang nggak tahu jangan nggak jadi pelajaran kan, artinya nggak jadi pengalaman. Contoh ya, bukan contoh, jadi contoh juga, nggak jadi faktor yang bikin takut untuk menikah. Bahkan dulu kan ayah aja pengen cepat nikah. Masa enggak lah, bunda itu yang ngebet itu. Padahal memang nikah itu kan biasanya sampai disebutnya ibadah terpanjang seumur hidup kita kan. Nikah itu ibadah terlama lah dibanding yang lain-lain. Dulu apa ya Bun yang kita waktu itu kita jadiin penilaian gitulah ya, supaya menikahnya bisa sesuai rencana gitu, apa aja waktu itu ya. Yang utama kan sifat kadang. Iya. Dari cara kita, terutama emosi dalam menghadapi masalah seperti apa. Kalau dari awal-awal, dan lagian sekarang memang anak-anak sekarang tuh kan atas dasar cinta, kadang semua diiyahkan, dianggap wajar, normal gitu, siapa tahu nanti setelah menikah berubah. Padahal kan itu kan nikah tuh bukan gambling, bukan tebak-tebakan. Nikah tuh ya kan menurut agama aja sebetulnya nggak boleh pacaran. Nah sekarang kalau kita udah pacaran, ternyata saat pacaran pun tidak dimanfaatkan, momen-momen itu udah dosa, nggak ada gunanya juga kan sebetulnya. Padahal saat nikah tuh kan kita jadi tahu saat berantem, hanya pas berantem gimana nih sikap ceweknya, dan gimana ceweknya, juga cowoknya juga sama tuh, terutama cowok sebetulnya. Karena kan zaman sekarang banyak juga yang saat pacaran udah KDRT. Bukan KDRT ya. Sih kekerasan dalam pacaran, KDP. KDP ya, kekerasan dalam pacaran ya itu. Tapi kadang-kadang itu karena udah cinta gitu, dibiarin, cinta, dimaafkan, padahal terlalu banyak pleasure-nya lah, terlalu banyak diwajarkannya, dimakluminya. Padahal yang namanya sifat dasar jangan ngarep berubah gitu. Iya. Ya karena nganggapnya anak-anak sekarang, ya bukan anak-anak sekarang, kita pun dulu nganggapnya kan pernikahan itu seindah apa yang ada di benak kita. Padahal kita harus nyaring-nyaringnya, filternya, karena saat nyemplung ke pernikahan tuh banyaknya yang ketemu itu kan bukan keindahan. Kita jujur-jujuran aja, fair-fairan gitu istilahnya. Ya karena udah kalau begitu sudah nikah itu kan udah nggak bisa mundur lagi, udah angkat nikah dah. Ya itu komitmen kita dulu. Kalau anak sekarang kan ya kayak Yaga gitu aja kan, yang belum punya anak nih, saat sebelum nyemplung ke pernikahan, kok nggak cocok langsung cerai aja. Padahal kan ternyata setelah kita nyemplung ya nggak semudah itu. Iya. Apalagi saat udah punya anak, banyak yang harus kita pikirkan. Belum kita mikir keluarga. Banyak lah yang menjadi pertimbangan sebelum cerai itu. Iya. Dan itu bukan bagi Allah juga gitu kan, sesuatu yang halal tapi dibenci sama Allah. Nah itu makanya sebelum nikah pun kita harus pertimbangannya banyak. Karena saat kita mau cerai pun kita harus banyak pertimbangan juga. Kalau saat nikahnya kita nggak banyak pertimbangan, akan cerai pun akan tidak banyak pertimbangan juga gitu nanti. Iya.
Makanya di Islam itu kan yang pertama agamanya yang utama. Ya, sifat Orang biasa, kan, orang itu. sifat Tapi kan. sekarang banyak juga loh, orang yang mengatasnamakan agama, tapi KDRT pun jalan kan. Iya, dengan anggapan- berarti agamanya nggak bener lah. Sementara kita kan mana tahu dia menerapkan agama atau dia hanya ngomong soal agama gitu. Iya. Sebetulnya orang tanpa mengumbar-umbar bahwa saya sholat, saya puasa, saya ini, tapi dengan Tinggal menerapkannya ke sikap-sikap dia gitu kan sebetulnya, tanpa dia harus ngomong dia sholat, dia apa, percuma lah gitu, hanya teori itu kan. Iya bener. Dan harus paham sebetulnya bahwa saat menikah itu tugas orang apa, suami apa, kewajibannya apa, haknya apa, istri pun gitu kan. Iya bener. Nah, berarti nanti saat udah bersatu itu tuh kan menyatukan dua kepala dari orang yang punya sifat berbeda, latar belakang berbeda, pendidikan pun mungkin berbeda. Itu kan nggak gampang. Apalagi Betul. disatukan dalam satu rumah yang ketemu hampir 24 jam. Nah itu. Nah itu kan ada sangkut pautnya sama keluarga ya. Nah Artinya itu. cara memperlakukan dia ke orang tuanya gitu kan, Ya. memperlakukan dia dengan saudaranya. Ya Itu aku dulu. cerminan dia juga gitu sebetulnya, cerminan kita gitu ya, cerminan. Ya aku dulu kan makanya takut, sebetulnya salah satu yang bikin aku takut tuh takut mertua. Makanya saat dari dulu aku paling takut sama mertua, makanya mama aja udah paham kan, Dewi itu takut sama mertua bu, kalau ketemu sama ibu tuh kan dulu nggak pernah ngomong gitu. Nah ternyata kan ibu baik. Nah, sementara itu udah lolos tuh aku takut juga punya saudara ipar, makanya aku tuh nggak mau punya kakak ipar, apalagi perempuan. Kalau kakak ipar laki mungkin masih oke lah gitu, kakak ipar perempuan tuh kebayangnya kan julid gitu ya, menurut aku ya, nggak semua mungkin, cuman menurut aku kayaknya julid gitu. Makanya aku nggak mau dulu punya kakak ipar perempuan ya. Alhamdulillahnya adik kan, ayah anak paling besar, perempuan adik, dan baik-baik alhamdulillahnya, bisa langsung berbaur di saat aku yang agak nggak bisa. Dari di awal pertemuan tuh aku paling nggak bisa lah membaur, pasti harus ada pancingan dulu gitu untuk aku bisa ngerasa nyaman, ngerasa benar-benar homey lah di tengah-tengah keluarga ayah. Dan alhamdulillahnya ibu tuh kan kayak mama gitu, cerewet, ngobrol apa gitu, jadi enak lah untuk ini. Nah, terus dari sebetulnya ya itu cara, kalau laki-laki cara memperlakukan ibunya seperti apa, itu kan pasti akan kebawa nanti ke istrinya. Ya pasti. Dan Pasti itu. perempuan seperti apa ke bapaknya, karena itu nanti akan kebawa juga ke suaminya. Kalau ke orang tuanya pun nggak menghargai, nggak menghormati, ya gimana ke pasangannya? Sementara sama orang tuanya aja yang dia dari bayi, dari lahir udah bareng aja dia nggak bisa menghargai, apalagi sama suaminya yang baru ketemu setelah dia umur puluhan tahun lah, ya 20 tahun ke atas. Iya. Terus satu lagi tuh mungkin yang juga perlu disiasati gitu ya, artinya dicari infonya tentang keuangan ya. Karena menurut juga itu akan menjadi pemicu utama sih kalau masalah duit. Nah itu, aku pun waktu pertama sama ayah tuh itu yang bikin tabu ya. Mungkin di zaman aku dulu ya, makanya aku dulu perasaan tabu lah untuk ngomongin uang tuh kan tabu dulu tuh. Iya. Aku aja dulu pernah nggak coba nanya gaji ayah berapa, nggak pernah kan, karena aku ngerasa dulu aku kerja terus ya udahlah gitu. Tapi dan ayah pun tidak terbuka juga salahnya. Iya. Itu kan sebetulnya bikin masalah ke kita saat begitu nikah, ternyata aku baru tahu ayah masih nyicil kartu kredit nih, setengah lebihnya dari gaji ayah per bulan. Nah itu kan harusnya dibicarakan menurut aku dari awal. Iya benar sih. Makanya yang jangan saat pacaran tuh yang dilihatin yang manis-manisnya aja gitu. Maafkanlah dulu. Soalnya kan nikah tuh seperti jual beli, kayak kita aja kalau beli barang, kalau kita omongin sama si penjualnya, ini bagus, ini irit listriknya, gini. Begitu kenyataannya, begitu kita pakai korslet terbakar, itu kan kita kecewa lah ya pasti. Iya, jadi pasti kecewa. Nggak sesuai dengan apa yang makanya. cara. Nah, apalagi keuangan tuh kan memang kita tabu ngomongin keuangan tuh. Aku aja dulu kan pernah nggak minta gaji ke ayah dulu tuh kan. Makanya aku dulu agak lama sama ayah disuruh resign kerja tuh. Salah satu pertimbanganku itu, kalau aku nggak kerja berarti aku harus minta gaji ke ayah gitu. Makanya dari dulu aku nggak pernah minta, udah gajian belum? Nggak pernah, karena kayak berat gitu aku
Ya tahu sendirilah, kita pacaran aja, kita kalau jajan aku bayar sendiri kan. Bunda kan harga dirinya tinggi sekali. Iya mak, menurutku tabu gitu ngomongin itu. Padahal sebetulnya, dan zaman dulu, orang tua zaman dulu pun nganggap kalau perempuan yang ngomongin belum apa-apa udah nanya gaji, itu aja laki-lakinya kadang belum apa udah nanya gaji. Padahal itu hal wajar menurut aku. Ya Iya. orang mau dibeli. Untuk menghitung juga kan. Iya. Nanti dihitung nanti Sekarang emang bisa apa nggak keuangan hidup yang ngatur ini? siapa kan, istilahnya sama aja. Misalnya kita take it or leave it itu bener-bener kan. Jadi misalnya gaji saya 2 juta misalnya gitu, aduh nggak cukup nih, tapi saya ceweknya kerja nih gajinya misalnya 5 juta, cukup lah. Nah, seandainya di tengah-tengah pernikahan ceweknya komplain, salah ceweknya, karena cowoknya udah terus terang bahwa saya gaji saya 2 juta, terus saya ada cicilan ini sebulan 1 juta misalnya gitu, jadi saya hanya bisa ngasih ke kamu 1 juta, itu pun saya harus untuk saya bulanan misalnya 500.000, berarti hanya bisa ngasih 500.000. Nah, ceweknya mau nggak? Kalau ceweknya oke, ya udah. Kalau ceweknya tengah-tengah komplain, yang salah dari ceweknya. Iya, jadi ada 3 Bun ya. Satu sifatnya dia, kemudian yang kedua hubungan dia dengan keluarga seperti apa. Ketiga tentang keuangan harus dibicarakan Iya. gitu. Jadi 3 hal itu sebelum menikah Ya supaya karena yang ke satu dan kedua tuh ada hubungannya. Kalau dia hubungannya jelek sama keluarga bisa jadi KDRT juga. Yang ke satu kedua itu ada hubungannya gitu. Seandainya dia marahnya tantrum sampai mukul kayak apa, bisa jadi latar belakang keluarganya, mungkin ibunya juga sama bapaknya digituin. Itu aja yang bisa kita lakukan, bicarakan hari ini. Ya, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe.